Sekarang mari kita fahami apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala al-fuqara wal masakin. Ada beberapa persoalan. Yang pertama adalah ada yang mengatakan bahwa al-faqru, kefakiran itu asyad, lebih berat atau lebih dahsyat dibandingkan dengan maskanah kemiskinan. Saya mengatakan bahwa al-faqru, kefakiran itu lebih berat dibandingkan dengan kemiskinan. Tapi yang jelas, banyak ulama berpandangan bahawa fakir dan miskin itu dua kelompok yang berbeda. Fakir dan miskin itu adalah dua kelompok yang berbeda. Artinya apa? Tidak sama antara fakir dengan miskin. Ulama bahasa Arab pun berpendapat bahwa antara fakir dengan miskin itu bukan dua kata yang bersinonim. Jangan ada yang mengatakan fakir sama dengan miskin, miskin itu sama dengan fakir. Nah, apa? Nah, dari asal bahasa pun para ahli bahasa, ulama'ul lughah, berpendapat ada at-tafriqah, pemisahan antara fakir dengan. Nah, kalau dilihat dari susunan ayat Al-Quranul Karim dalam surat At-Taubah tadi, nama sadaqatu lil fuqara wal masakin, sebenarnya ada isyarat yang bisa dibaca bahwa memang fakir itu lebih membutuhkan dibandingkan dengan kondisi mereka, lebih sulit dibandingkan dengan orang-orang miskin. Apa kata Al-Bahuti? Al-faqir huwa alladhi la yajidu syai'an aw la yajidu nisfa kifayatihi fa huwa ashaddu hajatan minal miskin li'anna al-khaliqa subhanahu wa ta'ala bada'a bihi wa innama yabda'u bil ahammi wal muhim. Yang dikatakan dengan fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa, orang yang sama sekali tidak punya. Aw la yajid nisfa kifayatih, atau tidak mencukupi penghasilannya itu separuh dari kebutuhan pokoknya. Kata Wahuti, wa asyaddu hajah, ia sangat membutuhkan melebihi daripada orang miskin. Mengapa orang fakir lebih membutuhkan? Li'anna al-khaliqa, karena Allah al-khaliq, Allah subhanahu wa ta'ala bada'a bihi, memulai penyebutan kata fakir, menyebut lebih dahulu orang fakir, kemudian baru disebut orang miskin. Nama sadaqat lil fuqara. Kenapa demikian? Karena Allah biasanya memulai bil aham,
Kalau sudah perkara hajat dan kebutuhan, didahulukan oleh Allah yang lebih penting dibandingkan dengan yang penting. Yang lebih berhajat dibandingkan dengan berhajat. Yang lebih besar kebutuhannya, yang lebih mendesak untuk disantuni, didahulukan oleh Allah dibandingkan dengan orang yang kurang dari itu kondisi mendesaknya. Ammal miskin fahuwa alladhi yajidu nisfa khifayati aw aktharaha. Sedangkan orang miskin memang tidak terpenuhi juga kebutuhan dia, tetapi dia mendapatkan separuh kebutuhan, terjangkau oleh dia separuh. Misalnya kalau dalam sehari itu dia membutuhkan untuk dia dan orang yang ditanggungnya misalnya 200.000, dia mendapat 100.000, bahkan sampai mungkin 150 atau 125. Itu kategorinya miskin. Tapi kalau dia hanya berpenghasilan dari 200 kebutuhan dia, hanya mendapat sehari itu 50.000 kurang dari 100, itu kategorinya adalah fakir. Orang yang disodorkan oleh orang lain zakatnya perlu berilmu juga. Hari ini kalau kita telusuri pelaksanaan zakat, kita menjadi sedih dengan implementasi atau pelaksanaan syariat ini. Kenapa? Karena dawabit, ketentuan-ketentuan yang mesti diperhatikan, baik ketika memungut zakat maupun ketika mendistribusikan zakat, cenderung tidak hadir. Dan tidak sedikit orang-orang yang mengelola zakat hari ini malah tidak mengerti dengan fikih zakat. Dan banyak para pemimpin hari ini yang menunjuk orang-orang yang mengurus zakat bukan karena pertimbangan kealiman dia tentang syariat zakat, karena kadang kedekatan, bisa juga karena dulu tim sukses ya. Akhirnya hilang keunggulan dari syariat ini. Ditambah dengan umat yang kehilangan daya kritis dia. Dan para ulama yang menahan diri untuk mengingatkan demi menjaga hubungan antar sesama korup. Padahal zakat ini merupakan tulang punggung dari perekonomian umat dan merupakan sabuk pengaman bagi umat ini supaya jangan hilang dari peredaran kehidupan, menjadi mangsa bagi orang-orang yang memanfaatkan kesusahan orang lain dengan untuk apa? Tujuan merusak iman. Sekarang banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi pemurtadan disebabkan oleh apa? Oleh kemiskinan. Dilihat oleh orang-orang lain yang ingin memurtadkan umat ini, siapa yang mereka jadikan sebagai objek korban adalah orang-orang yang dalam keadaan berekonomi. Nah, dengan apa kita tanggulangi hal itu? Adalah dengan zakat. Begitu juga untuk menguatkan dakwah Islamiyah, menjaga umat ini dari ancaman berbagai macam,
walaupun tidak dalam situasi perang, tetapi umat ini harus tetap diberikan kekuatan, mawa'iz, tausiah, agar mereka bisa memperkokoh keimanan mereka berhadapan dengan godaan. Kalau sampai kepada tingkat jihad, maka dengan apa jihad itu dibiayai? Salah satunya dengan zakat, karena di dalamnya ada fisabilillah. Nah, dengan apa dakwah ini disemarakkan? Para ulama kita utus ke tempat-tempat yang di situ beresiko tinggi umat Islam tergoda dengan bujuk rayu, bisa jadi mereka bisa murtad, meninggalkan Islam karena ditawari berbagai fasilitas oleh umat lain. Dengan apa kita akan hadapi itu? Dengan zakat. Jadi peran dan fungsi zakat ini besar. Hari ini orang yang mengelola zakat enggan untuk memberikan zakat kepada pengelolaan dakwah. Bayangkan lembaga keulamaan mereka jadikan sebagai pengemis dari tahun ke tahun mengharapkan anggaran dari APBD. Makanya saya tidak mau jadi ketua MUI. Tak pernah saya menadahkan tangan lagi pada pemerintah untuk berikan anggaran. Kenapa? Saya tahu banyak karakter dari orang-orang yang berkuasa. Kalau sudah memberi bantuan, kita yang meminta seolah-olah itu meminta untuk pribadi kita. Betul, ada yang berkata akan tergantung awak nama minta. Betul, kita tidak akan tunduk. Bukan hak ulama, iya, tapi mereka tidak tahu dengan hak ulama itu. Mereka tidak tahu dengan hak lembaga tersebut. Bagi mereka, membiayai olahraga, memberikan ke organisasi ini, mengadakan acara-acara hura-hura, itu lebih penting bagi mereka daripada membiayai gerakan dakwah yang dijalankan oleh lembaga keulamaan seperti Majlis. Kalau dikatakan tidak ada uang, tidak masuk di akal kita. Menghadirkan naik kondang berpuluh-puluh juta bisa mereka lakukan. Memberikan pembiayaan untuk organisasi olahraga bermiliar-miliar bisa mereka jalankan. Bahkan membuat kegiatan hura-hura bisa mereka lakukan. Tapi kalau untuk lembaga keulamaan agar bisa menata dakwah, merumuskan strategi dakwah berbagai macam, itu tidak ada. Nah, kita tahu karakter seperti itu, terus kita meminta juga apa yang akan dibalik itu yang akan terjadi. Nah, itu kalau tidak jo paham awak, kalau orang Minang itulah hilang Minangnya. Lajaleh tu kama arahnya, gabak di ulu, tak tahu waktu tando apa, kewang di langit, tak faham awak. Artinya apa? Rendahkanlah dirimu kepada orang tersebut agar kamu mendapatkan materi itu. Setelah itu, basuh kami dia solot, tiuk sebentar ditajakkan orang begitu. Tanah remote. Nah, padahal ada hak ulama, lembaga keulamaan dalam menjalankan tugas keumatan dari zakat tersebut. Jadi kita melihat bahwa pengelolaan zakat umat hari ini tak lebih dari apa? Menjalankan administrasi
Dan bahkan tidak jarang syariat yang mulia ini, yang begitu baik ini, yang begitu indah ini, menjadi alat bagi orang-orang untuk mendapatkan pencitraan di hadapan masyarakat yang ujung-ujungnya apa? Untuk mempertahankan, melanggengkan kekuasaan. Dibantu orang pemurah bana pemimpin hari kini, tapi sebenarnya dibagi-baginya petisia. Bertahun-tahun saya imbau para pemimpin di negeri ini dan orang-orang yang diberikan amanah, tapi sulit berubah. Mengapa? Karena hari ini orang melihat bahwa pekerjaan sebagai amilin itu adalah profesi yang mendatangkan keuntungan dan berbagai macam. Apalagi dengan patokan 1/8 dari penghasilan juga bisa mereka raih. Atau setidaknya mereka bisa mendapat insentif gaji dari penguasa. Jadi bersemangat orang untuk berpacu mendapatkan kedudukan sebagai pengelola zakat. Lumayan gadang juga gajinya tu. Nah, karena itu coba perhatikan ketika pengurusan zakat ini disusun, orang berpacu untuk meraih kedudukan tersebut. Apa? Karena itu bukan amanah tanpa imbalan. Walaupun tentu kita tidak akan lari dari konsep Al-Quran, yaitu ada wal amilina alaiha, amil yang mengurus. Tapi sejauh mana mereka memiliki kepantasan untuk menjadi amil? Sejauh mana mereka memiliki kepantasan untuk menjadi amil? Bahkan ada yang tidak paham dengan fikih zakat sekali. Tidak sedikit pula kadang orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sudah pensiun, berbagai macam, ada peluang juga untuk berebut di sana. Nah, itulah nasib pengelolaan zakat. Nah, bagi pemerintah ini juga peluang untuk memanfaatkan petunjuk syariat ini dengan berbagai program. Makanya siapa saja yang mau mengaudit lembaga zakat yang ada, tidak sedikit lembaga-lembaga zakat itu malah memfasilitasi program-program pemerintah. Bahkan ada yang banyak ke sana saja. Dan pemerintah akan menunjuk orang-orang yang mau mereka perintah pula untuk menjalankan apa yang mereka arahkan. Tapi di sisi lain, pemerintah ini tidak mau mengakui bahwa mereka adalah negara yang mesti atau bertanggung jawab menjalankan syariat. Jadi dari sisi status, mereka mengatakan kita bukan negara Islam, kita bukan negara ini, ya. Tapi ketika ada syariat Islam yang bisa mereka pakai, nah ini kita sampaikan, begitulah faktanya.